Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh bin sepuh, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas serta semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali sama-sama dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga bersolawat kepada junjungan kita, Rasul kita, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema pada pagi hari ini, yaitu balasan bagi orang-orang yang kafir dan balasan bagi orang-orang yang beriman, atau kesudahan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Tentunya memiliki perbedaan. Orang yang kafir kesudahannya tentunya akan celaka, dan orang yang beriman kesudahannya atau balasannya adalah bahagia. Kenapa orang kafir celaka? Karena tentunya amal perbuatan yang ia kerjakan waktu di dunia adalah tentunya yang bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah oleh Allah Subhanahu
yang beriman tentunya senantiasa mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini bukan kehendak kita. Kita hadir di dunia ini bukan kehendak kita. Kita hadir di dunia ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita ini ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses, tiada lain adalah kita harus mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita itu membuat acara sendiri di dunia ini, tidak boleh. Maka Allah telah sebutkan di dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-56 itu, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Karena memang kita itu hambanya Allah. Namanya seorang hamba harus mengabdi kepada tuannya. Kita ini adalah diciptakan oleh Allah, maka mengabdi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mau merenung, sebetulnya kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di dunia ini. Kita hakikatnya nggak punya apa-apa, sehingga nasib kita ini sekarang, nanti, akan datang, besok, semuanya sebetulnya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita kalau kita ingin selamat di dunia ini, tiada lain adalah kita harus senantiasa memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ingin selamat. Kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita akan selamat sampai di akhirat. Tapi siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mereka akan memperoleh keberuntungan, kesuksesan, keselamatan dimanapun dia berada. Siapapun saja, baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Maka kita bahas ayat ini sebetulnya kita bahas ayat ini, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 surah Yunus. Kalau tadi baru dua ayat tadi yang saya sebutkan. Jadi hanya yang 2 ayat ini kaitannya adalah balasan orang-orang yang kafir. Yang 2 ayat lagi balasan orang-orang yang beriman. Apa itu orang-orang yang kafir? Sifatnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami nanti di yaumul kiamat. Siapa orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah? Pasti ini orang kafir. Wallahu bil hayatid dunya, dan dia puas terhadap kehidupan dunia. Siapa yang puas terhadap kehidupan di dunia? Orang yang kafir. Wa ma'annu biha, dan juga merasa tenang, tentram itu hidup di dunia ini. Dan juga yang keempat sifatnya orang yang kafir, yaitu walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai atas ayat-ayat kami. Berarti di sini ada 4 sifat. Sifat orang-orang yang kafir yang membuat dia itu adalah celaka nanti di akhirat. Maka ini tentunya kebalikan dari orang-orang yang beriman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, innal ladzina la yarjuna liqa'ana.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami, berarti orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah, itulah orang-orang yang kafir, tidak mengharapkan. Kalau kita mengatakan mengharapkan, berarti adalah menginginkan sesuatu yang kita sukai. Namanya mengharapkan. Mengharapkan itu maknanya adalah menginginkan sesuatu yang kita sukai. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyebutkan bahwa dunia ini, kalau Rasulullah menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat kita untuk menanam, bercocok tanam, dan nanti panennya kita di akhirat, kan begitu. Kalau kita ini mempunyai harapan panen, ibarat orang yang menanam, kalau kita ini panennya bagus, pasti kita menanamnya juga pakai bibitnya yang bagus, kita rawat sehingga tumbuh dengan bagus, nanti panennya pasti melimpah, bukan asal-asalan. Kalau kita hidup di dunia ini, bahwa kita hidup di dunia ini adalah kita disuruhnya beramal, maka amal kita itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang yang membangun rumah mulai daripada dasarnya, dia bangun pondasinya, imannya dia bangun dengan keislamannya, bangun terus sampai sempurna dengan ihsannya. Yang rumah ini nanti akan ditempati di akhirat, pasti dia akan membangunnya dengan hati-hati, tidak sembarangan. Kalau orang membangun rumah mau ditempati selama-lamanya, kok bangunnya sembarangan, nanti pasti nyesel gitu. Ya Allah, ternyata sholat yang dulu yang saya lakukan waktu di dunia, ternyata sholat saya ini justru membuat saya celaka. Karena ada sebutan ayat di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Maka dari itu kalau kita sadar bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah dan kita akan bertemu dengan amal-amal kita, tentunya kita akan berusaha di dalam hidup kita di dunia ini. Apabila kita beramalah yang sungguh-sungguh, yang sempurna. Jangan cuma kita beramal saja, benar-benar ada kesungguhan. Dia berluakum ayyukum ahsanu amalan, pakai kata-kata ahsanu amalan, siapa yang paling terbaik amalnya. Nah, berarti kalau kita disebutkan siapa yang paling terbaik, kita nggak boleh asal-asalan kita beramal. Kalau kita namanya sebutkan sholat, benar-benar kita sholat kita. Tidak yang penting tepat waktu, yang penting sholat itu saya tepat waktu. Nah, sholatnya jam berapa? Setengah 6 masih subuh, masih tepat waktu. Tapi yang istimewa bukan setengah 6. Di awalil waktu itu, di awal waktu itulah yang sempurna. Tidak hanya di awal waktu dia kerjakan. Dia kerjakan berada di tempat yang istimewa. Di mana itu? Di masjid. Istimewa. Ada lagi yang sekarang itu, dia mengerjakan sholat subuh saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Berarti apa? Sholatnya di Masjidil Haram itu. Sholatnya di Masjidil Haram. 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di sholat kita itu. Istimewa nih. Wah, Masya Allah. Itulah orang yang memang berusaha membangun amalnya di dunia dengan sempurna. Jadi gak hanya dia mengerjakan saya gak asal-asalan, tapi dia pilih yang sempurna. Karena apa? Mereka nanti akan memperolehnya balasan di akhirat kelak. Maka orang-orang yang kafir karena tidak
meyakini adanya hari kiamat dan dia tidak meyakini adanya pertemuannya dengan Allah, bahkan dia tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah, ya tentunya mereka tidak akan mungkin akan beramal saleh. Sehingga hidup di dunia ya udah, hidup di dunia itu hidup ya udah sih, hidup habis hidup apa mati, sudah mati apa selesai, kayak gitu kan. Tapi kalau bagi kita ini tidak, dunia ini adanya perjalanan saja gitu. Dulu kita berada di alam roh, alam kandungan ibu kita semua berada di alam dunia sekarang ini. Dan perjalanan kita masih jauh, masih aman. Masih ada alam barzah. Nanti baru ada alam akhirat. Dan yang menentukan setelahnya dunia ini, mau alam barzah, mau ada pada mahsyar nanti semuanya itu ditentukan adalah hidup kita di dunia. Maka sehingga orang yang hidup di dunia ibaratnya orang yang menanam. Kita pilih benih yang bagus, bibit yang bagus, biar apa? Kita nanti panennya panen yang bagus pula. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka orang-orang yang kafir mempunyai sifat buruknya, sifat orang kafir, yaitu tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya. Waradu, mereka ridho alias puas dengan hidupnya di dunia. Jadi hidup di dunia ini sudah merasa puas, sehingga yang dicari apa? Ya dunia. Yang dicari hanya dunia saja. Itulah orang yang kafir. Karena apa? Dunia inilah yang sudah memuaskan diri. Orang yang kafir yang dicari adalah dunia. Bahkan apa? Bisa jadi dia cinta dengan dunia. Orang itu kalau sudah terlalu cinta dengan dunia bahaya juga itu. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Ini kita dipesankan oleh Rasulullah. Hubbud dunya, cinta dengan dunia. Nah, itu akan menjadi apa? Pangkalnya keburukan. Orang itu kadang-kadang berbuat keburukan disebabkan apa? Karena tadi terlalu cintanya dengan dunia. Orang-orang yang ingkar kepada Allah gak peduli mana halal mana haram. Yang penting dia peroleh, yang penting dia dapat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, tentu dia akan berhati-hati. Karena apa? Apa yang dilakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman sifatnya berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang yang beriman akan berhati-hati apabila dia berbuat, karena semua perbuatannya nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman tidak akan mungkin membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga bumi ini sebenarnya siapa sebetulnya yang memakmurkan bumi? Ya orang yang beriman. Orang yang ingkar kepada Allah mustahil untuk memakmurkan bumi. Sehingga siapa sebetulnya yang punya sifat yang bagus? Apa orang kafir punya sifat yang bagus? Pasti orang yang beriman. Orang yang beriman akan memiliki sifat yang bagus. Mulai hubungannya dengan Allah, sesama manusia, bahkan sama makhluk pun, tidak hanya manusia saja. Terhadap hewan pun senantiasa berbuat baik. Karena apa? Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang-orang yang ridho dengan dunia ini saja, tentu itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Araditu bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Surat At-Taubah ayat yang ketiga berapa? Apakah kalian itu sudah puas hidup di dunia ini? Sedangkan nanti itu ada akhirat, yang tentunya akhirat itu adalah lebih mulia. Akhirat itu lebih indah, lebih sempurna balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fama mata'ul hayatid dunya, tidaklah kehidupan di dunia ini fil akhirat dibanding dengan akhirat illa qalil. Dunia itu kecil, dunia itu sedikit. Kenikmatan yang serba sementara adalah dunia. Surat At-Taubah ayat yang ke-38 sama dengan surat An-Nisa ayat yang ke-77. Di tengahnya itu juga disebutkan kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kehidupan di dunia itu kecil. Kenikmatan dunia adalah kecil. Maka kita sering juga mengatakan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam seperti itu. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah kenikmatan yang sementara, semuanya serba sementara. Maka kenikmatan yang sebenarnya sebetulnya adalah akhirat. Itulah nikmat dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kenapa kok memberikan akhirat itu? Ada kenikmatan akhirat. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini bukan tempatnya balasan. Tempat balasan itu di akhirat kelak. Orang yang ahli maksiat, tukang maksiat di dunia ini belum mendapatkan balasan apa-apa. Orang yang rajin ibadah di dunia ini belum mendapatkan balasan yang sempurna. Maka justru adanya akhirat itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat kelak seseorang akan menoleh balasan yang sempurna. Karena bisa jadi ada orang itu waktu di dunia ini dihina oleh orang lain karena dia adalah orang yang lemah, tidak memiliki kedudukan. Akhirnya Pak, dia tidak berani untuk membalasnya karena lemah. Maka nanti di akhirat ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berada di akhirat orang yang lemah dulu dihina, maka bisa nanti mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta keadilan dari Allah. Maka justru adanya akhirat itu bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang seperti ini, pagi-pagi kita berada di masjid, jamaah, taklim, bersenjata seperti ini sebetulnya karena kita punya harapan nanti, harapan bahwa kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman tidak puas dengan kehidupan di dunia, dia senantiasa mengejar akhirat. Jadi karena akhirat itulah yang mulia. Sehingga banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa akhirat itulah yang kekal, yang abadi. Jangan kalian tertipu oleh dunia. Kalau surat Al-A'la ayat 16, 17 ada intinya ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Bal tu'thiruna, akan tetapi bal tu'thiruna, orang-orang kafir itu apa? Memilih kehidupan dunia. Jadi kalau orang yang kafir pilih apa? Kehidupan di dunia, enggak yakin dengan akhirat. Sedangkan akhirat itu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu, lebih bagus, lebih kekal. Maka indahnya akhirat itu karena kekal. Al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Al-khuludu, kekal. Kholidina al-khuludu. Al-khuludu fil jannah, kekal di dalam surga itu khairum minal jannah. Khairum itu lebih bagus, lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Kekal di dalam surga lebih bagus daripada surga itu sendiri. Kalau orang masuk surga pasti orang yang baik dan dia kekal di dalamnya itu lebih bagus daripada surga itu. Karena apa? Kalau di surga itu tidak kekal, bisa jadi masuk surga itu 1000 tahun, nanti
Nanti kalau seumpama 1000 tahun kurang 1 bulan sudah sedih, dia gelisah. Kayak dunia sementara. Mana ada orang itu di dunia ini yang senang terus? Tidak ada. Hidup terus juga tidak ada. Makanya Pak, akhirnya pasti ada. Ternyata yang saya kira dunia ini selama-lamanya, ternyata mau nggak mau kita pasti akan meninggalkan dunia. Tidak seperti di akhirat kelak. Orang masuk surga itu kekal selama-lamanya. Maka kekalnya di surga itulah yang membuat surga itu menjadi lebih indah. Maka keindahan yang sempurna ketika seseorang itu kekal berada di dalam surga. Al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Maka ada juga namanya nikmat sempurna. Oh, nikmat yang sempurna itu Pak. Nikmat iman, nikmat yang besar. Dan kita mau bagi-bagi nikmat dunia itu nikmat yang kecil, ya. Nikmat besar, kecil, ada lagi apa? Sempurna. Kalau dunia kecil, nikmat iman, nikmat besar. Ada nikmat yang sempurna kata Rasulullah. Apa itu nikmat yang sempurna? Kata Rasulullah dalam hadisnya, min tamamin nikmat dukhulul jannah wal fauzu minan nar. Itu nikmat yang sempurna. Jadi yang disebutkan nikmat yang sempurna adalah ketika seseorang itu dimasukkan surga dan dibebaskan daripada api neraka. Itu namanya min nikmat. Kenikmatan yang tamam, kenikmatan yang sempurna. Masuk surga, bebas daripada api neraka. Maka dari itu jangan sampai kita seperti orang-orang yang kafir. Jangan kita merasa puas dengan kehidupan di dunia, sehingga yang kita cari hanya dunia saja. Watma'annu biha. Berikutnya watma'annu biha, sifat orang yang kafir yang ketiga, yaitu merasa tenang. Di dunia ini sudah merasa tenang. Maksudnya apa merasa tenang di dunia? Maksudnya tidak mau lagi yang lainnya. Merasa cukup dengan di dunia ini saja. Walaupun dikasih tahu bahwa nanti itu ada kehidupan lagi setelah dunia ini. Ada kehidupan yang lebih membahagiakan kita, yaitu di akhirat. Namun orang-orang yang kafir tidak mau berubah keyakinannya itu. Dia sudah merasa tenang, dia sudah merasa tentram hidup di dunia. Maka maknanya watma'annu biha, dia itu tidak mau berubah keyakinannya, keinginannya. Dia cukup hidup di dunia ini saja. Dan yang keempat yaitu walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai atas ayat-ayat kami. Allah sudah banyak berikan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Ada langit, ada bumi, ada bintang, semua itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia, kita berasal daripada nutfah. Lalu kita setelah dari nutfah kita menjadi segumpal darah, segumpal daging. Lalu Allah bungkus dengan dari tulang belulangnya Allah bungkus dengan daging. Setelah itu Allah tiupkan ruh, summa sawwa manafa'u fi ruhi. Surat As-Sajdah ayat yang ke-9 itu menjadi sempurna. Setelah sempurna lalu lahirlah di muka bumi ini. Lalu tumbuh menjadi dewasa. Allah telah sempurnakan ini. Ada telinga, ada mata, ada jantung, semuanya siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Nanti dewasa, setelah dewasa dia menikah, setelah menikah dia punya anak, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia apa? Lalai atas tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka diteruskan ayat berikutnya, ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka adalah neraka.
Inilah yang disebutkan tadi. Kesudahan orang yang kafir adalah mereka celaka dari berada di dalam neraka. Kenapa berada di dalam neraka? Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatannya. Yaksibun pakai fi'il mudhari berarti apa di situ? Oh, dia senantiasa perbuatannya tadi senantiasa tidak mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulnya. Itulah yang menyebabkan dia masuk di dalam neraka. Ini sifat buruk orang-orang yang kafir. Jadi pertama tadi, dia tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Yang kedua, dia puas dengan kehidupan di dunia. Yang ketiga, dia merasa tentram di dunia ini. Dan yang keempat, sifatnya orang yang kafir adalah mereka senantiasa lalai atas tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Diteruskan ayatnya 9-10-nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini biasanya kita buat untuk mengakhiri doa ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, senantiasa mengikuti yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanu wa amilus sholihat, beramal sholeh. Seperti ini. Ia korbankan waktunya, ia korbankan mungkin hartanya, bahkan ada orang yang mengorbankan jiwanya. Demi apa ini? Membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak mau taklim seperti ini, mau jamaah subuh belajar, bukti iman kepada Allah. Dan iman seseorang itu beda-beda. Semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi iman seseorang, tentu mereka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti. Sehingga melakukan amalan apapun dia pilih yang sempurna. Amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Yahdihim rabbuhum, yahdihim, Tuhan Allah menunjuki mereka biimanihim, dengan iman mereka. Jadi dengan iman inilah yang membimbing kita itu untuk terus-menerus beramal saleh. Dengan iman itu, maka Allah memberikan petunjuk. Dan bahkan apa? Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk yang lain. Diberikan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Ini makna yahdihim. Seumpama dia sabar, ditambah kesabarannya oleh Allah. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, kuwatan wa yazidkum kuwatan ila quwwatikum, kuwatan ila quwwatikum. Ini juga ada dalam surat Hud ayat ke-52, wa yazidkum kuwatan ila quwwatikum. Allah menambah kekuatan di atas kekuatan, ditambah oleh Allah. Ini mana yahdihim rabbuhum biimani, kekuatan di atas kekuatan. Ibarat orang itu apabila kuat mengangkat beban 100 kg, kalau dikasih beban 50 gram kan 50 kg kan ringan sekali.
Makanya ada orang itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, santai-santai aja, ada. Itu luar biasa. Karena setiap orang itu apabila dia mengaku beriman kepada Allah kan pasti diuji oleh Allah. Makanya ada orang yang baru masuk Islam, malah ujiannya luar biasa. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatannya di atas kekuatan yang lain. Bisa jadi kalau ditimpakan orang lain tidak akan mampu itu untuk menanggungnya. Tidak mesti seorang itu masuk Islam terus tambah enak. Bisa jadi tadi Allah uji memang apa? Hidup di dunia ini adalah liyabluwakum. Allah menguji kalian, Allah menguji kita. Nah, maka kalau orang yang yahdihim rabbuhum bi imanihim, dengan imannya tadi Allah akan tambah kekuatannya, Allah akan tambah petunjuknya, sehingga bisa jadi orang lain yang melihatnya luar biasa ini diberikan ujian oleh Allah bertubi-tubi. Namun dia tetap saja santai. Kayak para nabi, para rasul, mana ada nabi itu yang ujiannya ringan? Semuanya ujiannya berat. Makanya kalau kita menengok Nabi Ibrahim alaihissalam, ujiannya luar biasa. Mulai diuji dari ayahnya, mulai dari diuji oleh keluarganya, istrinya, mulai diuji dengan kaumnya, dibakar oleh kaumnya, diuji dengan anaknya. Ujiannya luar biasa. Tapi karena keimanan dari Allah tambahlah kekuatannya. Kekuatan ila kuwati. Ada orang sabar tapi dia lebih sabar lagi. Sehingga tadi itu ketika dia diberikan beban yang di bawah kekuatannya ringan saja, maka tajri min tahtihal anhar wa min tahtihul anhar fi jannatin na'im. Allah sebutkan di situ kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mengalir di bawahnya sungai-sungai fi jannatin na'im. Itulah yaitu kenikmatan jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka diteruskan ayatnya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dakwahum fiha, doa mereka di dalamnya. Doa itu kan permintaan. Permintaan di dalamnya itu dakwahum fiha subhanaka. Kenapa disebutkan subhanaka? Kalimat tasbih. Dia berdoa kepada Allah ketika berada di dalam surga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat itu buah, ada buah. Dia minta dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Allahumma ya Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Salam penghormatan, salam. Dakwahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dia melihat buah, lalu dia menginginkan buah tadi, buahnya itulah yang akan mendatangi dirinya, sehingga dia mengucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, datang menghampiri dirinya, dan dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setiap menginginkan sesuatu itulah yang mendatangi dirinya. Maka orang ahli surga mengatakan subhanallah. Dia ucapkan salam penghormatan dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Memang ini adalah zikir para penghuni surga. Jadi para penghuni surga itu senang dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus-menerus
akan senantiasa hidup di dunia ini, akan senantiasa terus beramal soleh, karena amal kita nanti ini akan kita jumpai nanti di akhirat kelak. Kita sempurna di dalam ibadah kita berusaha sehingga nanti di akhirat kelak kita akan memperoleh balasan yang sempurna pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa tidak pernah merasa puas hidupnya di dunia ini. Puas orang yang kafir tentunya beda dengan puas orang yang beriman. Kalau kita menyebutkan ridho, puas orang yang beriman, puasnya orang yang beriman itu karena iman. Kalau puasnya orang yang kafir karena hawa nafsu. Kalau kita ngomong hawa nafsu sebetulnya Pak, nggak ada yang namanya puas. Hawa nafsu sama ada puas, nggak ada. Kata Rasulullah, "Lau kana ibni Adam wadiyani min zahabin, labtagau salisan illa turab." Lau kana, sekiranya anak cucu Adam itu diberi 2 lembah emas. Kalau ada orang mempunyai 2 lembah emas, apakah itu merasa cukup? Kalau nafsu nggak ada yang ngomong cukup. Labtagau salisan, dia pengen lagi lembah emas yang ketiga. Nanti kok dapat yang ketiga, pengen lagi yang keempat. Dapat 4 lembah emas juga pengen yang kelima. Itulah namanya nafsu. Nafsu itu nggak pernah puas. Berbeda dengan orang yang beriman. Dengan imannya senantiasa dia merasa puas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang kafir itu sekitarnya tidak pernah merasa puas dia hidup ini. Tapi kalau kita ini orang yang beriman, senantiasa alhamdulillah, senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau menyebutkan alhamdulillah, merasa apa? Ridho atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasnya apa? Puasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena apa? Didasari dengan iman, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan sifat-sifat yang akan mencelakakan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman, yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kebahagiaan hidup. Tidak hanya hidup di dunia, namun di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang semuanya kita mencarinya, sehingga segala bentuk tindakan yang kita lakukan di dunia ini semuanya atas pertimbangan akhirat. Kenapa? Karena hidup kita yang sebenarnya bukan dunia. Hidup kita yang sebenarnya adalah akhirat. Sehingga pertimbangan hidup kita sebenarnya akhirat. Akhirat menguntungkan, kita baru kita kerjakan. Nah itu bukan seperti kehidupan orang yang kafir. Pertimbangannya dunia. Kan pertimbangannya dunia, kita nanti nyesel. Kenapa? Dunia semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya kita akan tinggalkan. Maka dari itu orang yang beriman senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian mudah-mudahan 4 ayat tadi kita dalami bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam hidup kita ini. Kita mau rela berkorban, waktu, harta, jiwa, semuanya adalah hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangannya mohon maaf. Kita akan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.